penjelasan berikutnya adalah di bagian deployment ya. Nah, apa sih yang maksudnya di sini deployment itu? Jadi ada 3 bagian yang secara umum dipakai atau disiapkan sama Jelastic untuk bagian deployment. Yang pertama archive ya. Kemudian ada URL dan Git. Nah, deployment itu menunya di mana sih? Deployment itu menunya di sini, di deployment manager ini. Nah, terus ada menu archive, ada menu upload. Upload ini fungsinya apa? Upload ini adalah misalkan ya kita mau deploy sebuah aplikasi yang aplikasinya itu tidak ada di environment ini, tidak disediakan di sini, tidak ada. Kita benar-benar bikin sendiri. Di marketplace tidak ada, kemudian di misalkan di Docker juga tidak ada. Docker image-nya juga nggak ada misalkan. Di sini tidak ada Docker image-nya misalkan. Kita cari karena kita aplikasi bikin sendiri dan aplikasi tidak kita upload ke Docker Hub, maka tidak ada juga. Jadi cara terakhir bagaimana aplikasi yang kita bikin sendiri itu, caranya adalah dengan mengupload di sini. Ini bisa dipakai. Jadi ini juga bisa dipakai untuk misalkan menu import misalkan, menu import. Jadi aplikasi kita upload aja di sini, terus kita browse begini misalkan. Lalu kita kasih komen, ini aplikasi apa yang kita upload, aplikasi apa, misalkan aplikasi sekolah bikinan kita sendiri gitu. Terus klik upload. Atau kalau misalkan aplikasi kita simpan di repository yang publik misalkan, dan bisa diambil filenya melalui URL HTTP atau HTTPS atau FTP yang open ya, maka kita bisa paste aja URL-nya di sini dan kita kasih komen sebagai tanda ini aplikasi apa. Begitu. Kemudian ada Git dan SVN. Nah, Git dan SVN, misalkan aplikasi kita itu ada di Git server atau Git repo ya, yang bukan GitHub, misalkan yang bukan Docker Hub, misalkan di GitLab atau di mana gitu. Kita bisa tambahkan repositori aplikasi kita di Git ini. Kita kasih nama sebagai tanda supaya kita tahu, supaya kita ingat ini aplikasi kita yang mau kita ambil ini aplikasi apa. Kemudian URL Git-nya kita paste aja di sini. Kemudian kalau ada branch-nya kita tulis branch-nya di sini. Kemudian kalau butuh autentikasi misalkan username atau password atau pakai token atau pakai SSH, kita bisa pilih begini. Nah, loginnya apa, username-nya, kemudian token untuk aksesnya apa, itu nanti bisa di sini. Ini kalau contohnya misalkan aplikasi kita ada di GitHub gitu ya, atau di GitLab misalkan. Kemudian SVN ini hampir sama dengan Git ya. Jadi kita kasih nama ini, namanya terserah apa. Kemudian kita kasih URL SVN aplikasi kita di mana, kemudian loginnya apa, passwordnya apa. Nah, setelah itu baru kita bisa klik tombol add supaya masuk ke daftar repositori kita sini, atau kita langsung bisa klik tombol deploy. Kalau add berarti hanya mendaftarkan saja, kalau deploy berarti menambahkan di list kita atau daftar aplikasi kita dan sekaligus di deploy. Begitu kira-kira.